Gloria in excelsis Deo. Bone voluntatis benedictimus Te. Glorificamus Te. Domine Deus Rex Celesti, Deus Pater omnipotent, Domine Deus Agnus Dei, Filius peccata mundi, suscipere preccationem nostra. Tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mendorong Beato Dionysius dan Beato Redemptus untuk menaburkan benih sabda-Mu di tanah air kami, sampai mereka menyerahkan nyawa demi nama-Mu. Tanamkanlah semangat mereka dalam hati kami, agar kami pun gigih mewartakan sabda-Mu di tengah masyarakat, teristimewa di Keuskupan Agung Medan ini. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Jika orang benar ada di tangan Allah, dan siksaan tiada menimpa mereka. Menurut pandangan orang bodoh, mereka itu mati. Pulang mereka dianggap malapetaka. Dan kepergiannya dari kita dipandang sebagai kehancuran. Padahal mereka berada dalam ketentraman. Kalaupun mereka disiksa menurut pandangan manusia, namun mereka penuh harapan akan kebakaan. Setelah disiksa sebentar, mereka menerima anugerah besar. Sebab Allah hanya menguji mereka, lalu mendapati mereka layak bagi dirinya. Laksana emas dalam dapur api, diperiksalah mereka olehnya. Lalu diterima bagaikan kurban bakaran. Maka pada waktu pembalasan, mereka pun akan bercahaya. Dan laksana bunga api berlari-larian di ladang jerami. Mereka akan mengadili para bangsa dan memerintah sekalian rakyat. Dan Tuhan berkenan memerintah mereka selama-lamanya. Orang yang telah percaya kepada Allah akan memahami kebenaran. Dan yang setia dalam kasih akan tinggal padanya. Sebab kasih setia dan belas kasihan menjadi bagian orang-orang pilihannya. Demikianlah sabda Tuhan. Seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawa riang, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Aku wartakan karya Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersuka cita.
akan menuai dengan bersorak-sorai. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Aku wartakan karya agungmu Tuhan, karya agungmu, karya keselamatan. Bacaan dari surat Rasul Paulus, Yakobus. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini,
Ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Horas. Hari ini kita merayakan Hari Raya Beato Dionysius dan Redemptus, martir Keuskupan Agung Medan. Dua martir yang telah memberikan nyawa, rela mati, katanya kepalanya dipenggal di Aceh demi iman Kristiani, dan ini menjadi pelindung Keuskupan Agung Medan. Melalui hidup dan kemartiran mereka, kita diingatkan tentang panggilan kita. Panggilan kita untuk memberi kesaksian tentang kasih dan kebenaran Kristus. Bagaimana panggilan tentang kasih dan kebenaran Kristus? Panggilan kita memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus sampai kepada kemuliaan itu melalui sengsara, penderitaan, mati, dan dikuburkan. Beato Dionysius dan Redemptus adalah contoh nyata bagi kita tentang panggilan menjadi saksi Kristus dengan mati, bukan hanya menderita, tetapi mati. Dalam hidupnya mereka bukan hanya mengajar dan berbicara tentang iman, tetapi mereka menjadi bukti nyata dari iman itu sendiri. Mereka mengimani bahwa kebahagiaan dan kemuliaan diperoleh lewat penderitaan, dan itu terjadi dalam diri Kristus. Dan karena itu mereka memberi kesaksian lewat hidup mereka. Mereka memberikan hidup mereka untuk melayani Tuhan dan sesama, tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan penuh pengorbanan. Paus Johannes Paulus II dalam Redemptoris Missio mengatakan demikian. Misi seringkali membawa salib, tetapi dengan salib itu juga ada sukacita besar. Salib adalah bukti kasih sejati kepada Tuhan dan sesama. Dionysius dan Redemptus tidak hanya hidup dengan kata, tetapi membuktikan bahwa membuktikan kasih mereka dengan memberi hidup sebagai martir demi iman kepada Kristus. Dionysius dan Redemptus mengingatkan kita bahwa misi tanpa pengorbanan bukanlah misi yang sejati. Ini menarik direnungkan saudara-saudari. Misi tanpa pengorbanan bukanlah misi yang sejati. Misi tanpa pengorbanan adalah, kalau saya ditanya, itu mencari diri sendiri.
Dionysius dan Redemptus menghadapi penderitaan, pengorbanan dengan keteguhan iman, berani berdiri dalam kesulitan dan ancaman, dan berani memberi hidup mereka demi mempertaruhkan iman. Berani berdiri dalam kesulitan dan ancaman. Dan bukan hanya berdiri tetapi berani menderita, merasakan sakit. Pelayanan tanpa pengorbanan dan rasa sakit itu bukan pengorbanan. Pengorbanan selalu membutuhkan rasa sakit. Entah itu letih, entah itu berat. Dan justru di dalam kesakitan, dalam pengorbanan, disitulah nilai kesaksian akan kasih Kristus. Semakin besar pengorbanan yang kita berikan, kemuliaan yang dijanjikan kepada kita semakin besar juga. Tanpa pernah berkorban, hanya dalam situasi nyaman dan enak-enak, itu bukan pelayanan. Paus Fransiskus dalam sebuah homili mengatakan ini. Seorang misionaris sejati tidak mencari kenyamanan pribadi. Dia memberi dirinya sepenuhnya kepada Tuhan dan sesama, bahkan di tengah penderitaan. Nilai pelayanan kita, kalau kita memang sungguh letih, capek, lapar, berkeringat, dan terasa sakit. Terasa sakit. Disitulah nilai pelayanan dan pengorbanan sungguh bernilai tinggi. Dionysius dan Redemptus adalah contoh nyata dari pengorbanan yang tulus. Dan kita diajak meneladani misi mereka. Pengorbanan mereka bukti cinta kepada Tuhan. Dan kalau kita memang mengatakan cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, artinya kita mengasihi jalan penderitaan, jalan kesulitan, jalan salib untuk memperoleh kemuliaan. Sebagai pelindung Keuskupan Agung Medan, Dionysius dan Redemptus memberi teladan kepada kita semua untuk berani hidup sebagai saksi Kristus di dunia ini. Sekali lagi, saksi Kristus yang memberi kesaksian tentang Kristus berani menghadapi penderitaan dan salib untuk mendapatkan kemuliaan. Mereka berdua menunjukkan kepada kita, meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian dan kesulitan, kita dipanggil untuk hidup dengan penuh keberanian, berani menderita, berani berkorban, dengan pengharapan yang kokoh dan berfokus pada Kristus yang hidup dan memerintah dalam diri kita. Kita dipanggil untuk teguh dalam iman dan kasih. Hanya dengan demikian kita bisa membawa terang ke tengah dunia yang seringkali diliputi kegelapan. Kegelapan apa yang ada di dunia? Ketidakmauan menghindar dari pengorbanan dan penderitaan. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan kata-kata bijak tentang ini. Cinta harus lebih banyak dinyatakan dalam perbuatan daripada kata-kata. Dinyatakan lewat kesediaan berkorban dan menderita. Dionysius dan Redemptus dipanggil untuk memberi hidup sepenuhnya kepada Tuhan, bukan dengan kata, tetapi dengan seluruh hidupnya. Saudara-saudari, marilah meneladan kehidupan Beato Dionysius dan Redemptus, martir yang mati, dipenggal kepalanya, dan kematian mereka bagaikan biji gandum yang jatuh ke tanah, tumbuh, subur, dan berbuah.
dalam setiap langkah hidup kita, marilah kita ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi saksi hidup bagi Kristus yang hidup mendapat kemuliaan lewat jalan pengorbanan dan salib. Itulah yang paling inti dalam memperingati atau merayakan martir. Kalau kita menghindar dari penderitaan, menghindar dari kesulitan, hanya mencari yang nyaman dan aman, kita tidak akan mendapat mahkota kemuliaan seperti Kristus mendapatnya. Kita dipanggil menjadi saksi kasih Kristus yang sejati dengan kerelaan memanggul salib sebagaimana Sang yang kita ikuti memanggul salib untuk sampai kepada kemuliaan. Tuhan memberikan kepada kita kekuatan agar kerelaan berkorban, rela menderita, sakit demi kebahagiaan sesama kuat dan berkembang dalam diri kita. Tuhan memberkati. Marilah kita bangkit berdiri mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ yang akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan pembangkitan badan, kehidupan kekal. Marilah pada hari ini kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga berkat dukungan doa Beato Dionysius dan Beato Redemptus, Allah mengerniakan rahmat-Nya. Bagi gereja dewasa ini, semoga Allah Bapa menuntun gerejanya dengan Roh Kudus agar mengadakan pembaharuan dan penyesuaian yang perlu agar tetap setia pada Injil. Semoga juga Allah Bapa menuntun Bapa Suci dan para uskup agar menjadi batu karang iman kita serta tanda kesatuan di dalam gereja. Kita mohon, Kabulkanlah doa kami, Bagi bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menuntun bangsa-bangsa agar memahami warta Injil dalam corak hidup mereka. kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang di daerah terpencil, semoga Allah Bapa membantu saudara-saudari kita yang berada di daerah terpencil, agar tersedia bagi mereka sarana-sarana untuk mengenal Injil. kita mohon, Bagi kita di sini serta semua jemaat Kristiani, semoga Allah Bapa membantu kita agar saling membina dalam hal iman dan kasih. kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi Suster Sonata Sinaga KCC yang pada hari ini merayakan ulang tahun. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas karunia hidup, kesehatan, dan karisma KCC yang kau tanamkan dalam diri Suster Sonata Sinaga. Berikanlah dia rahmat yang makin hari makin dapat menghidupi kasih yang engkau berikan dalam pengorbanan dan penderitaan untuk memperoleh kehidupan. Semoga suster ini tetap sehat dan segenap keluarga juga dapat berbahagia, sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Kita mohon Allah Bapa kami, Putramu telah berjanji akan selalu menyertai gerejamu sampai akhir zaman. Semoga ia selalu menyertai kami, karena dialah Tuhan dan pengantara kami untuk selama-lamanya. Puji syukur 377. Mada Bakti 663. Tuhan
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, sudilah menerima kurban yang kami persembahkan untuk mengenang Beato Dionysius dan Beato Redemptus yang telah merelakan hidupnya demi Injil. Semoga berkat teladan mereka kami tidak takut memberi kesaksian tentang iman kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab darah martirmu Beato Dionysius dan Beato Redemptus yang telah ditumpahkan sesuai dengan teladan Kristus demi kemuliaan namamu, menyatakan karya-karyamu yang agung. Dengan karya-karya itu engkau menyatakan kekuatanmu dalam kerapuhan kami, dan menguatkan yang lemah untuk menjadi saksi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagunganmu, kami senantiasa memuliakan Diko di bumi dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dikhianati, ia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, bersama Beato Dionysius dan Beato Redemptus sebagai pelindung Keuskupan Agung Medan, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Cornelius Sipayung, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimituimus debitoribus nostris, et non nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, pada hari raya Beato Dionysius dan Redemptus, martirmu yang gagah berani, kami telah Engkau persatukan dengan putramu. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan kami dalam karya bakti di dunia dan membawa kami ke dalam kemuliaan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Yang mulia Bapak Uskup Agung Medan, Monsinyur Cornelius Sipayung, kita bergembira. Terima kasih atas perayaan agung ini. Selamat pesta untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dan semua partisipasi. Setelah perayaan Ekaristi ini, kita semua diundang untuk menikmati makanan ringan yang disediakan oleh pastor paroki, katanya non beras di depan gereja ini, produk lokal. Sekali lagi terima kasih dan selamat pesta untuk kita semua. Umat diundang berdiri. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.